Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk mempelajari dan mendalami mata kuliah akuntansi pengantar 1 di pertemuan yang ke-10 atau yang terakhir pada kuliah akuntansi pengantar 1 ini. Saya, Pak Faiz Zamzami, akan menyampaikan materi tentang jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, kami mengambil referensi dari buku akuntansi pengantar 1 yang ditulis oleh Ibu Nabila dan saya sendiri. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, setelah kita nanti mempelajari materi tentang jurnal khusus dan jurnal umum, maka diharapkan kita bisa membuat ya formulir, menginput transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang kedua, kita mampu membuat jurnal umum ya pada perusahaan dagang. Jadi utamanya adalah kita membuat jurnal khusus ya. Dari beberapa jurnal yang nanti kita akan pelajari, maka ada transaksi-transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam keempat jurnal tersebut, maka kita akan masukkan ke dalam jurnal umum. Yang terakhir adalah kita akan membuat buku pembantu ya untuk tambahan ya. Nah, mengapa kita belajar menggunakan jurnal khusus ya di dalam akuntansi ini, terutama di perusahaan dagang, kita akan mengenal transaksi-transaksi yang sangat banyak sekali ya, yang melibatkan baik itu penjualan ya, pembelian ya, penerimaan kas atau pengeluaran kas ya, sehingga kita buat nih ya jurnal khusus berdasarkan aktivitas utama dari perusahaan dagang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transaksi yang tadi terjadinya sangat banyak sekali ya, sehingga untuk lebih memudahkan maka kita buat kelompok pada jurnal-jurnal tersebut sehingga terminimalisir adanya kesalahan atau error yang bisa jadi disebabkan oleh manusia ya, atau bisa jadi disebabkan oleh alat yang kita pakai, misalnya Excel ya. Nah, kemudian juga lebih efisien bagi perusahaan dalam membukukan transaksi-transaksinya ya. Nah, kemudian kita belajar di sini ya untuk mengenal ya ada beberapa jurnal khusus. Yang pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut, apabila ada transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam 4 jurnal tersebut, maka baru kita akan masuk ke dalam, kita akan catat pada jurnal umum. Nah, di sini juga masih ditekankan ya bahwa dalam menggunakan jurnal khusus ini, maka sekaligus kita akan menerapkan yang namanya pengendalian internal atas transaksi-transaksi yang terjadi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan ya, apalagi kalau kita sudah menggunakan aplikasi atau software akuntansi ya, sehingga di situ akan minim ya terkait dengan kesalahan yang terjadi, apakah itu nama akun ya atau nilai nominal yang akan diinput ya, karena nanti akan ada notifikasi apakah ada perbedaan antara di debit dan kredit ya. Kalau selisih ya maka sistem tidak mau merecord atau mencatat ya. Selanjutnya kita akan membahas secara detail. Yang pertama jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian ini apa? Ya, jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan kepada supplier ya. Nah, maka yang pertama kali yang kita perlu buat adalah formulir ya. Di sini formulir kita susun ya, ada tanggal, nomor faktur, kemudian termin ya, nama akun di buku besar atau buku pembantu ya, reference, kemudian ada akun untuk pembelian pada utang dagang ya. Nah, kemudian kita analisis nih, ada transaksi, misalnya di sini ada contoh toko cemerlang menjual berbagai kebutuhan kantor, membeli barang dagangan kepada UD Alam Hijau secara kredit 3.150.000. Nah, informasinya ada termin,
1-3 N30, kemudian nomor fakturnya nomor 701. Nah, toko semeran ini menggunakan metode pencatatan persediaan dengan metode periodik. Nah, dari data tersebut kita analisis ya, kemudian kita input ke dalam jurnal ya. Tanggal 1 di sini di kolomnya tersebut kita tulis tanggal 1, nomor fakturnya 701, terminnya 1-3-30, nama buku pembantunya UDI Alam Hijau, kemudian nilai yang diinput adalah 3.150.000. Nah, kita coba lihat perbandingan ya, agar teman-teman sudah punya bayangan ya, kalau di aplikasi itu kayak apa sih ya kan? Ya, karena dengan teknologi ini kita sangat terbantu ya. Tidak hanya Mayop, tapi ada Zahir, ada aplikasi yang lain ya, yang UGM ya dalam hal ini sekolah vokasi, terutama DIP sudah melakukan kerjasama dengan Mayop ya, dengan Zahir, dan yang terbaru ini dengan jurnal.id ya, yang berbasis website yang sangat mudah ya untuk rekan-rekan pelajari nanti pada saat mengambil mata kuliah praktikum akuntansi berbasis komputer ya. Nah, kalau kita lihat tampilan di sini, rekan-rekan bisa lihat nih, di sini ada banking, ada sales, ada processes ya. Nah, di banking ini maksudnya adalah untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Sales ini untuk mencatat transaksi penjualan ya. Processes ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Nah, yang tidak masuk di situ nanti bisa kita masuk atau kita catat ke dalam jurnal ya. Dalam hal ini masuk ke dalam akun ya. Di situ nanti kita bisa melakukan jurnal umum ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat ya, tampilan yang ada di dalam buku, yang ada dalam jurnal khusus di Mayop ya, maka di sini muncul nih ya suppliernya siapa ya, misalnya dalam ini Toko Aga dikirimkan kepada kita ya selaku pembeli, CV maju terus ya, kemudian kita input nih item numbernya, kita sudah punya database mengenai inventory ya, deskripsinya apa, dan otomatis harganya ada harga berapa kita masukkan. Nah, pada saat kita melakukan pembelian ya kan, ya jumlahnya ada berapa ya, maka kita akan mencatat kalau kita menggunakan pendekatan fisik ya, atau periodik ya kan, kita akan di sini akan mencatat jurnal tersebut, yaitu pembelian ya, pembelian ya pada utang dagang ya, sebesar nilai yang Anda akan transaksikan ya. Nah, di sini ada balance due ya, artinya apa? Transaksi antara debit dan kredit itu tidak ada perbedaan ya. Kemudian juga di sini ada nomor purchase ya, kemudian tanggal ya, yang otomatis itu akan tercatat ada yang di situ, termasuk term ya di situ ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas ya, jurnal yang digunakan untuk mencatat aktivitas pengeluaran kas ya, misalnya pembayaran utang dagang kepada pemasok dan pembayaran beban ya. Pada tanggal 3 Juli perusahaan melunasi utang kepada UDI Alam Hijau ya, dengan mendapatkan potongan 1% misalnya ya. Kita tinggal menginputkan aja di sini dalam formulir yang sudah kita siapkan ya, UDI Alam Hijau ya, utang dagangnya 3.150.000 karena ada diskon. Nah, kita akan bayarkan sebesar 3.118.500, potongan pembeliannya kita tulis 31.500. Dan di tanggal yang sama membayar sewa kepada Bapak Mahmud ya, maka kita bayar di sisi debit ya serba-serbi, di sisi kredit kas sebesar 600.000. Nah, tampilannya yang ada di Mayop ini seperti ini ya. Jadi akun yang kita pakai kas ya, kita otomatis kita akan pilih kas ya, digunakan untuk apa? Misalnya untuk membayar sewa bangunan. Nah, di sini otomatis bisa kita ketahui saldo kas kita ada berapa. Oh, ada 25.000 ya kan. Jumlahnya berapa yang dibayarkan? 6 juta ya. Pada akun apa? Sewa dibayar di muka. Misalnya ini untuk contoh pembayaran sewa bangunan ya. Nah, itu. Nah, sehingga kita tinggal mencatat record ya untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah jurnal khusus penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan ya. Di sini kita akan buat formulirnya terdiri dari tanggal, nomor faktur, termin, nama akun buku besar atau buku pembantu, ref, kemudian piutang dagang pada penjualan ya. Nah, ketika ada transaksi seperti yang ada di slide tersebut, kita tinggal menginput ya transaksi pada tanggal 5,
nomor fakturnya 1001, terminnya 2/10N30, ya. Kemudian nama buku pembantunya PT Anumsari, nilainya adalah 1.450.000, ya. Nah, kalau kita lihat atau kita bandingkan di Mayop tampilannya, ya kita tinggal menginputkan karena kita jual kepada siapa, misalnya kepada toko sukses, ya. Item number apa saja yang kita jual, ya. Misalnya item number TV PD02, PD01, ya, ada TV Sony, TV Samsung. Nah, jumlahnya ada berapa, ya. Kemudian termnya juga jangan lupa, ya. Nanti pada saat misalnya pelunasan maka akan otomatis apakah mendapatkan diskon atau tidak, ya. Nah, kemudian yang jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Di sini maksudnya adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan kas, ya, misal pemberian piutang dari pelanggan, ya. Jadi kalau tadi pada saat penjualan di transaksinya adalah piutang, ya, pada pembelian misalnya, ya, maka kita akan catat tersebut. Nah, di jurnal khusus penerimaan kas kita akan catat juga hal yang sama, ya, yaitu PT Arumsari, ya, pada kas, ya, kemudian pada sisi kredit piutang dagang sebesar 725.000, ya. Nah, tampilan di Mayop ya seperti ini pada penerimaan kas, ya. Jadi kita akan menerima kas, maka otomatis kita akan catat pada kas, ya. Kemudian nilainya berapa, ya, dari mana, ya. Misalnya dalam hal ini Toko Indah, ya. Kemudian misalnya piutang usaha, ya, atau piutang dagang misalnya, ya. Ada pelunasan itu atau misalnya yang lain, ya. Nah, jadi kita tinggal memilih akun yang relevan, ya. Kemudian kita catat record. Nah, ini adalah salah satu bentuk formulir yang ada di Mayop sehingga meminimalisir adanya kesalahan, ya, di mana, ya, akunnya yang sudah dibuat secara otomatis, ya kan, di situ yaitu kas, ya, yang dipilih saja yang terkait dengan penerimaan kas itu akan masuk kemana, nah itu sudah dikunci di situ, ya. Kemudian lawannya tinggal kita pilih, ya, jumlahnya juga kita pastikan sama atau nol, ya, sehingga antara debit dan kredit itu akan sama. Ya, nah kemudian ya, yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus tadi maka akan masuk ke dalam jurnal umum. Misalnya di sini contohkan, misalnya ada retur, ya kan, kemudian ada depresiasi. Nah, contoh di sini ya untuk di Mayop ya, misalnya di sini kita akan mencatat beban penyusutan ya, maka kita menyajikannya di sini beban penyusutan di debit, ya akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 100.000 dan kendaraan sebesar 500.000 ya. Nah, maka kita tinggal jurnal-jurnalnya juga otomatis akan membuat nomor urut, tanggal berapa, memonya kita isikan, ya, misalnya penyesuaian, ya, kemudian kita cek out of balance-nya, ya. Nah, di sini sebetulnya misalnya transaksi ini dilakukan setiap bulan, nah, maka kita bisa save as recurring, ya. Jadi maksudnya di sini adalah nanti setiap tanggal 31 ya per bulan misalnya itu nanti akan berulang ya secara otomatis nanti kita tinggal merecord ya mengenai transaksi buku jurnal umum di sini ya. Nah, yang terakhir adalah buku pembantu ya. Buku pembantu di sini maksudnya dari transaksi-transaksi yang kita buat tadi, baik itu utang ataupun piutang ya kan. Tadi dengan UUD Alam Hijau ya, dengan PT Arum Asari ya. Maka kita punya buku pembantu yang menginformasikan mengenai utang dagang untuk setiap perusahaan ya. Termasuk di sini juga kita bisa memonitor ya sejauh mana lancar atau tidak ya dalam melakukan pembayaran piutang ya. Nah, juga termasuk kita nanti bisa menghitung ya kan apakah masuk kategori dalam lancar ataupun macet. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan materi pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk tugas silakan Anda download di tugas tersebut. Sampai ketemu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.